Halo lo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di hari Jumatnya akhir pekan dalam perbincangan membaca berita di balik berita off the record. Masih terus bersama kami, saya Hersuno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Mas Ensu. Yes, oke. Jadi Mbak Agi, kalau kita kita cermati dari perkembangan terbaru ini, peristiwa kunjungan 5 kader NU ke Israel itu kemudian membuka semacam tabir jaringan penetrasi kelompok Yahudi gitu ya ke di Indonesia gitu, dan rupanya mereka sekarang ini menggunakan sasarannya kelompok umat Islam, dan terutama karena Nahdlatul Ulama ini dianggap bukan dianggap ya, karena dia ini adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, jadi NU yang jadi target ya, kelihatannya begitu ya Mbak Agi ya. Walaupun NU sendiri sekarang kelihatannya sikapnya sangat keras, karena ya kalau PBNU bahkan memecat 4 orang yang terlibat dalam kegiatan itu, dan juga terlibat dalam organisasinya Yahudi di Indonesia gitu ya Mbak Agi. Sementara kalau PBNU mengultimatum lah begitu ya kepada 5 orang yang pergi ke Israel kemarin, mau mundur atau dipecat gitu atau diberhentikan gitu ya Mbak Agi, perkembangan terbaru ya. Iya Mas Hersul, karena memang PBNU ini dikenal sebagai organisasi Islam terbesar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia begitu Yes. kan. Jadi sehingga ini sepertinya menjadi target begitu dari kelompok Israel, pro Israel begitu ya, dari organisasi, dan terutama saat ini yang mencuat ini nama dari American Jewish Community itu Mas Hersul, yaitu AJC, karena memang salah satu petingginya dari mereka Dr. Ari Gordon itu yang ternyata sekarang ini secara masif keliling begitu ya di Keliling Indonesia Indonesia. ya. Ya. Iya. Dan memang ketemu dengan komunitas-komunitas ini, dan masuk di kampus-kampus Islam ya Mbak, di IAIN, di Al Khairat begitu ya, dan juga kemarin yang paling ramai di Istiqlal ya, dan tapi Istiqlal dibatalkan ya Mbak Agi ya. Iya, Istiqlal ini dibatalkan yang tanggal 17 Hmm. Juli hari Rabu kemarin ya Mas Hersu. Tapi ternyata kemudian terungkap Mas Hersu bahwa Ya. satu pekan sebelumnya, yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juli, ternyata Ari Gordon ini tokoh dari American Jewish Community ini sudah hadir di Istiqlal, dan dia Oh, memberikan pengajaran sebagai guest, sebagai tamu lah, sebagai dosen tamu begitu ya. ya. Dan dia memberikan pelajaran itu tentang pengaderan begitu Mas Yesus, pengaderan ulama Islam. Ini dan tentu saja yang Nggak salah nih dibicarakan. pengkaderan ulama Islam. Iya iya betul Mas Hersu, karena memang ini seperti pelajaran yang sudah advance gitu ya kalau saya lihat Mas Hersu. Jadi memang di situ yang menyelenggarakan juga memang dari bawah organisasi yang ada di dalam Istiqlal sendiri begitu. Tapi saya herannya kenapa ini ditutup-tutupi begitu ya. Bahkan ini kan Kiai Haji Nasaruddin Umar begitu sebagai imam besar dari Masjid Istiqlal itu kan kemarin sudah memberikan pernyataan Mas Irsu ketika yang tanggal 17 hari 17. Rabu Hmm. rencana seminar dari Ari Gordon ini dibatalkan. Dia bahkan Nasaruddin Umar bahkan mengatakan bahwa itu bukan dibatalkan tapi memang rencananya tidak ada. Dia bilang Hmm. seperti itu. Dan saya tidak tahu, tidak ada komunikasi ke saya seperti itu Mas Hersu. Ini menarik banget karena dan nanti ke belakangnya kita akan lebih tahu siapakah Nasaruddin Umar ini. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, Oke. Menarik. Kita akan bahas soal itu ya, Mbak. Dan ini kelihatannya cukup ya. panjang ya pembahasan soal ini ya. Oke, kita mulainya dari mana nih? Kita teruskan aja yang tadi kita bahas tadi, Mbak Agi. Ya, ya, kita mungkin supaya tidak bingung kita pakai kronologis saja ya Mas Hersu. Ya, ya, Ini ya. kita mulai dari pernyataan Yahya Stakuf, yaitu adalah Ketua Umum PBNU ketika melakukan jumpa pers ya, sesudah soal kasus lima orang dari PBNU atau kader mereka ini bertemu dengan Presiden Israel begitu. Nah, dalam jumpa persnya ini kan Yahya Stakuf mengatakan, dia mengungkap Mas Hersu, memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Nah, dari itu menurut dia itulah yang menjadi semacam jembatan begitu untuk kader-kadernya pergi ke Israel dan kemudian bertemu dengan Presiden Israel begitu. Nah, organisasi non pemerintah itu menurut Yahya berperan meningkatkan citra baik Israel dan melakukan lobby untuk kepentingan Israel. Dan menurut dia NGO itu juga beroperasi di berbagai negara seperti di Indonesia, di Irak, dan di wilayah-wilayah lain, dan juga memang NGC ini di
dalam situsnya juga mengatakan bahwa mereka itu jangkauannya sampai ke negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, sampai ke Jerman apa dan sebagainya. Jadi kalau tidak salah ada 18 negara lah Mas Hersu yang mereka jadikan wilayah operasi untuk propaganda Israel. Dan kita jelas di situsnya sendiri juga ditulis pada Mas Hersu bahwa AGC stand with Israel begitu. Jadi sudah jelas-jelas dan pergerakan mereka ini sangat agresif begitu dalam apa namanya memutarbalikan atau kalau saya sih melihatnya sebagai cuci otak begitu ya agar mereka-mereka yang tadinya oposan terhadap Israel itu dapat menerima keberadaan tersebut dan apalagi mereka juga mengatakan bahwa kesalahan yang terjadi saat ini perang antara Israel dengan Palestina itu adalah kesalahan Hamas begitu dan mereka sama sekali tidak mengakui genosida yang dilakukan oleh Israel dan mengatakan itu hanya sebagai akibat dari serangan Hamas begitu Mas Hersu. Nah, kita kembali kepada Yahya Stakuf begitu. Dan Yahya Stakuf ini mengklaim bahwa organisasi itu tanpa menyebut AGC ya, dia mengatakan bahwa sudah kerap mengundang warga negara lain untuk menjalin relasi dengan Israel. Nah, dia ini yang mengajak dan konsolidasi orang-orang yang diundang ke Israel yang memang canggih sekali caranya kata Stakuf. Dan dia menjelaskan lembaga itu operasinya dengan harapan agar orang-orang yang diajak bisa ikut menyebarkan kepentingan Israel. Ini sudah sangat jelas dia mengatakan seperti itu Mas Hersu. Ya. Oke, ini berarti dia apa hubungannya dengan rahim ini Mbak yang kemarin Rami juga disebutkan tuh? Ya, jadi rahim itu semacam organisasi begitu Mas Hersu yang mengendorse agama-agama dari Nabi Ibrahim yang seperti kita tahu. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra yaitu Ishak dan Ismail ya Mas Hersu dan kemudian dari Ismail itu lahir Nabi Muhammad yang kemudian menyebarkan agama Islam dan dari Nabi Ishak itu kemudian lahir agama Yahudi dan juga agama Kristen begitu ya, agama Nasrani begitu. Jadi dia ingin menyatukan ketiga agama itu agar dengan topengnya yaitu bahwa mereka ini harus damai, harus bersatu dalam sebuah dialog dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu Mas Hersu bagaimana ini Yahudi kelakuan atau tingkah Yahudi dan kalau di belakang dari rahim itu mereka ini lebih condong kepada Israel. Kalau seandainya mereka memang ketiganya ini adalah mewakili begitu ya dari ketiga agama Nabi Ibrahim, tentunya mereka tidak condong kepada Yahudi. Yang kita maksud adalah Yahudi yang pro-Zionis begitu ya. Nah, tapi ternyata yang mereka lakukan ini berbeda begitu. Jadi ini organisasi yang memang bergerak dalam hal itu dan kemudian kalau tidak salah presiden direkturnya adalah Mukti Ali Mas Hersu itu juga yang sudah dicopot oleh PWNU ya. Jakarta ya. Jadi itu dan Zainal Ma'arif itu yang Zainul Ma'arif ya namanya bukan Zain Ma'arif lah yang jadi tokoh kunci ini kelihatannya begitu. Itu dia juga di strukturnya rahim itu Mbak ya dan rahim ini ada kaitannya dengan AGC juga ya kelihatannya Mbak Agi ya. Iya, betul. Ada kaitannya dengan itu Mas Hersu karena salah satu petinggi dari rahim itu juga hadir pada saat Zainul Ma'arif dan kawan-kawan ini bertemu dengan Presiden Israel kemarin. Jadi antara rahim, antara AGC begitu ya, itu saling berkaitan begitu. Dan apalagi 2 orang dari organisatoris dari rahim ini kemudian sekarang ini sudah bermukil di Yerusalem, walaupun tadinya mereka berada di Indonesia begitu. Ya. Nah di dalam mereka situ, ini keturunan ya, orang warga Indonesia yang keturunan Yahudi ya, yang mereka ini. Ya, nah, ada yang tapi dalam penjelasannya Mbak Agi, kan Zain Ma'arif menyatakan bahwa dia itu lewat temannya yang di Harvard University kan dia menyatakan seperti itu dan kalau nggak salah disebut E-Track yang Israel Track itu katanya yang banyak sekali memfasilitasi orang-orang untuk pergi ke Israel itu. Nah itu apalagi itu urusannya Israel Track itu. Saya kurang begitu paham tentang Israel Track ya, tapi saya rasa AGC merupakan salah satu Israel Track ya, yaitu jalan menuju Israel lah seperti itu. Dan kalau dia mengatakan bahwa ada temannya yang dari Harvard, yaitu antara lain adalah Ari Gordon ini Mas Hersu yang memang pendidikannya tinggi dan berasal dari perguruan tinggi ternama begitu di Amerika. Nah, yang menarik ini Mas Hersu, ini apa yang dinyatakan oleh Nasaruddin Umar bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi di Istiqlal begitu kan. Ini ramai betul ya di media sosial begitu. Di media sosial ramai betul begitu. Dan kemudian dia menghadirkan Director of Muslim Jewish Relation American
community atau komite begitu ya. Ari Gordon ini itu tadi dia tidak pernah direncanakan begitu. Nah, dia juga tidak tahu siapa yang bikin poster kalau kita kembali ke masalah itu lagi ya Mas Hersu. Nah, padahal ini poster tersebut atau ada di Voice of Istiqlal, ada di Instagramnya Voice of Istiqlal. Voice of Istiqlal ini adalah semacam organisasi lah Mas Hersu ya, menjadi semacam suara dari Istiqlal begitu, yang anak-anak muda ada di dalamnya begitu ya. Dan ketika Ari Gordon ini kemudian tidak jadi tampil di Istiqlal, yaitu karena ramenya memang betul ada ribuan begitu suara netizen begitu yang menyatakan bahwa ini harus digagalkan acara tersebut. Nah, ini ada permintaan maaf dari FOI ini, dari Instagramnya, tapi tidak sampai 24 jam itu sudah di take down, sudah hilang. Dari permintaan maaf tersebut yang mereka menyatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, jadi acara di cancel atau dibatalkan, itu sudah jelas bahwa memang ada rencana acara tersebut begitu, tapi ternyata dibantah oleh Nasaruddin Umar begitu. Nah, ini yang menarik lagi itu tadi Mas Hersu yang kita nyatakan bahwa ternyata 1 minggu sebelumnya itu sudah acara di sana begitu. Jadi dia lebih dulu menjadi pengajar dan narasumber acara pengkaderan di Masjid Istiqlal. Ini luar biasa sekali karena kalau kita cari lagi nih Mas Hersu ya, link begitu di Google itu ada sebuah link yang berjudul seperti ini, guest lecture pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal PKUMI begitu. Terus kemudian kalau kita klik, ini sudah tidak ada ya. Ini tertanggal 10 Juli 2004 begitu, dan kemudian ada nama Ari Gordon juga. Nah, dia di sini coba saya lihat ya. Apa sih PKUMI ini? Jadi pendidikan kader ulama. Ini singkatan dari pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal. Luar biasa yang memfasilitasi pendidikan kader ulama dari Masjid Istiqlal. Dan mengundang tokoh Yahudi. Dan mengundang tokoh Yahudi, dan ini adalah tokoh puncak dari AJC, American Jewish Committee atau community itu tadi. Dan kemudian profil dari PKU atau Pendidikan Kader Ulama Istiqlal ini menuliskan seperti ini Mas Hersu, melahirkan kader ulama yang berakhlak mulia dan berpandangan moderat sehingga dapat menjadi rujukan umat baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, serta menguasai khasanah Islam klasik dan ilmu pengetahuan modern dari berbagai disiplin ilmu. Ini luar biasa sekali ya. Jadi sekarang ini kalau kita melihat begitu banyak dengan topeng Islam moderat, ulama moderat, berpandangan moderat, ternyata mereka hanya untuk sebagai salah satu topeng begitu untuk melancarkan berbagai propaganda begitu dari Zionis Israel. Ya, oke. Nah, ini jadi tapi ini penting ini kita untuk bicara soal AJC ini, Mbak. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal kunjungan ke Israel itu kan mereka ini bukan yang pertama kali. Banyak kan tokoh-tokoh yang sudah pernah ke Israel. Kita tahu ada beberapa teman kita juga yang diundang juga ke Israel, pernah sekolah di Israel kan begitu. Dan kemudian kalau dari kalangan NU kan juga seperti diakui sendiri oleh Yahya Stakuf, dan juga kalau jejak digitalnya kita akan ketemu, dia juga pernah bertemu dengan Benyamin Netanyahu. Sementara kalau Gus Dur dulu Presiden Abdurrahman Wahid ya, ini Gus Dur, tapi saya kira waktu itu sudah tidak jadi presiden ya ketika berkunjung ke Israel bertemu dengan Simon Peres itu. Apakah dia masih setelah tidak jadi presiden itu kelihatannya ya Mbak ya? Saya lupa ya Mas Hersu persisnya. Tapi pernah ada pertemuan itu, dan kemarin yang menjadi hujah atau jadi alasan Zainal Ma'arif gitu, bahwa dia melanjutkan apa yang dirintis oleh Gus Dur, yaitu upaya perdamaian dengan Israel, yang kemudian oleh Yeni Wahid itu dianggap ini anak-anak ini bodoh begitu, dan dia menyatakan setidaknya ada 3 kerugian dengan kunjungan anak-anak ini kan. Yang pertama kerugian dari sisi NU, nama baik NU tercoreng. Kemudian kedua soal nama Indonesia juga jadi tercoreng karena Indonesia kan sekarang ini gigih menentang pembantaian dilakukan oleh Israel di Palestina. Bahkan dalam forum-forum PBB kan juga Menlu Retno Marsudi juga sangat bersikap keras ya seperti itu ya. Dan yang ketiga kata dia itu yang dirugikan soal nama Gus Dur juga yang dibawa-bawa, karena kata dia mesti dibedakan nih antara Gus Dur dengan anak-anak ini begitu. Nah, sebenarnya apakah waktu Gus Dur dan Yahya Stakuf itu juga waktu itu lewat AJC ini juga ya Mbak Agi? Iya, kabarnya kalau menurut Imam Samsi Ali, ya ini seorang
pendakwah dari Indonesia yang menjadi imam di masjid di New York, Amerika Serikat. Demikian Mas Hersu. Nah, ini sebelum kita masuk ke penjelasan dari Imam Samsi Ali, mungkin kita tambahin lagi datanya Mas Hersu, yaitu untuk mengingatkan kembali bahwa dari tanggal 10 Juli di mana Ari Gordon itu tampil di Istiqlal, kemudian pada hari Selasa ya, tanggal 16 Juli itu seperti disebut Mas Hersu tadi, dia tampil di Fakultas Agama Islam Universitas Al-Khairat begitu ya. Ini ada di Palu, Sulawesi Tengah begitu. Dan ini saya bacakan saja Mas Hersu bahwa dosen Fakultas Agama Islam FAI Universitas Al-Khairat Palu yang juga Ketua Fatayat NU Sulawesi Tengah, Dwi Pratiwi Lestari menyambut tokoh Zionis Amerika Serikat Dr. Ari Gordon. Direktur American Jewish Committee tersebut mengisi seminar tentang Yahudi dan Israel di universitas tersebut begitu. Jadi kalau menurut Dwi Pratiwi ini dia menulis di akun Facebooknya Mas Hersu, dia menulis seperti ini: berkesempatan mengenal ajaran Judaisme yang disampaikan langsung oleh Dr. Ari Gordon sebagai Direktur Hubungan Muslim Yahudi American Jewish Committee, seperti itu. Jadi ini memang sangat-sangat masif dan sangat agresif begitu ya, pendekatan atau propaganda yang dilakukan oleh Ari Gordon. Nah, kemudian kita masuk nih Mas Hersu, kalau saya ini membacanya pernyataan dari Samsi Ali ini dari Republika Mas Hersu, karena memang dia menjelaskannya kepada media tersebut begitu. Jadi dia mengatakan bahwa kita umat Islam saat ini begitu ya, terutama Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia itu harus waspada karena memang pergerakannya ini sangat-sangat masif. Dan dia juga menyebut EGC ini menembus ke banyak jantung dunia akademik, termasuk Universitas Islam Negeri, UIN, dan institusi-institusi Islam. Kalau tidak paham dan kurang strategi, kita bisa dipakai sebagai stempel untuk tujuan mereka, yaitu tadi bahwa mereka untuk menormalisasi penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, dia mengatakan demikian. Nah, terus kemudian dia sendiri mengatakan seperti ini Mas Hersu. EGC juga pernah mengundang Samsi Ali. Jadi dia tahu itu, maksudnya dia mengakui itu. Bahkan Samsi Ali ini berasal dari Sulawesi Selatan ya Mas Hersu, sama dengan Kiai Haji Nasir. Benar, jadi dua-duanya memang dari Sulsel gitu ya. Dan kemudian Samsi Ali ini diminta menjadi anggota Majelis Muslim Yahudi yang dibentuk oleh EGC. Jadi EGC ini disebut oleh Samsi Ali sebagai pro-Zionis begitu, karena dia ada di Amerika dan dia tahu persis sepak terjang dari EGC. Tapi setelah duduk beberapa bulan, khususnya ketika Gaza diserang besar-besaran tahun 2008, saat itu era Presiden Obama, Amerika Serikat, saya tinggalkan majelis itu. Masalahnya saya dianggap kurang moderat karena kritis kepada Israel dalam pertemuan-pertemuan EGC. Jadi karena dia kritis terhadap langkah Israel, jadi kemudian dia dianggap tidak moderat. Nah begitu, jadi ceritanya sehingga dia kemudian mundur dari majelis tersebut. Dan dia juga mengatakan seperti ini Mas Hersu, EGC inilah yang dulu mengundang Kiai Haji Yahya Stakuf bertemu Benyamin Netanyahu, berarti tahun 2018 itu. Bahkan jauh sebelumnya juga Gus Dur ke Israel, diberi penghargaan. Intinya, mereka sekarang ini all out mengambil hati orang Islam agar menerima Israel, dan covernya adalah dialog antar agama. Dan yang menarik lagi, ini Samsi Ali mengungkap seperti ini Mas Hersu. Samsi Ali menuturkan sekitar bulan Desember 2023, Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar diundang EGC selama sebulanan di Amerika Serikat. Menurutnya, walaupun mengkampanyekan program-program dari Republik Indonesia termasuk beasiswa S2 dan S3 bagi program Istiqlal, Kiai Nasaruddin dipergunakan, ini artinya di-using gitu ya Mas Hersu, dalam beberapa acara EGC untuk menetralkan wajah penjajahan Israel atas Palestina. Jadi untuk supaya terlihat smooth penjajahan tersebut, supaya kalau selama ini kita menganggap bahwa ini sebagai genosida begitu, brutal, sadis begitu ya, supaya terlihat berwajah lebih friendly begitu. Saya rasa sedemikian. Dan dia mengatakan, saya bisa menulis banyak karena kalau bicara Yahudi ini saya bukan hilawakola. Katanya. Jadi maksudnya khilawakola itu adalah katanya, bukan seperti itu. Tapi saya tahu dari first hand, bergaul dengan mereka. Saya kalau dialog antar agama tidak akan tanggung-tanggung, namun kalau sudah sampai kepada kejujuran dan kemanusiaan, saya punya sikap. Itu kata Imam Samsi Ali, Mas Hersu. Tapi ada bukti-buktinya nggak Kiai Nazaruddin itu berkunjung ke Amerika? Biasanya kalau ada kegiatan gini kan dimuat di jurnal mereka untuk disebarluaskan dan sebagainya gitu Mbak Agi.
Iya, iya, akhirnya kita bisa melihat Mas Irsu, apalagi ada petunjuk seperti ini. Sana ada petunjuk bahwa ini dimuat di EJC begitu. Tapi setelah kita buka di EJC sendiri, ternyata baru dimuat itu pada tanggal 1 Maret 2024, Mas Irsu. Oh, Jadi pending ada ya. memang ya. Memang ada dan itu panjang sekali Mas Irsu. Dan walaupun panjang tapi menarik ya. Coba kita baca saja. Jadi di situ ditulis sebagai judulnya yaitu Respected Indonesian Religious Leader completes 6-week fellowship in interfaith dialogue. Jadi kita bisa terjemahkan bebasnya pemimpin agama Indonesia yang terhormat menyelesaikan beasiswa 6 minggu dalam dialog antar agama studi Judaism atau Judaisme begitu. Dan tulisannya adalah tentang Kiai Haji Nasaruddin Umar yang mendapatkan beasiswa selama 6 pekan oleh AGC di Amerika Serikat tersebut. Ini membagongkan kalau kata anak sekarang, sementara dia tadi Ya, ya, ya. Dan yang tidak dijaga. mungkin dia tidak ketemu Ari Gordon di situ ya Mbak Agi ya. Iya betul, dan ini kan memang Ari Gordon datang ke Istiqlal dan Hmm. kemudian juga Ari Gordon adalah petinggi di AJC dan sebelum-sebelumnya dia juga sudah pernah datang kan kemarin kita sudah ungkap sebelumnya dia pernah datang ke acara apa kalau tidak salah sebuah acara di daerah lah Mas Hersu begitu ya oleh organisasi Islam juga jadi dia sepertinya sudah familiar untuk datang dan pergi ke Indonesia. Nah ini kita bacakan saja ya Mas Hersu apa yang ditulis oleh AJC tentang Nasaruddin Umar. Dia menulis seperti ini. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Masjid Nasional Indonesia dan masjid terbesar di Asia Tenggara, baru-baru ini menyelesaikan fellowship intensif selama 6 minggu dengan AJC dan Jewish Theological Seminary atau JTS. Nah, beasiswa ini mencakup studi akademis, pertemuan dengan para pemimpin masyarakat sipil dan pejabat pemerintah, dan partisipasi dalam dialog antar agama di seluruh Amerika Serikat. Luar biasa ya. Dan dikatakan juga, Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, namun sebagian besar masyarakatnya hanya memiliki sedikit atau salah informasi tentang Yahudi. Salah informasi katanya. Meskipun ada hubungan erat antara Islam dan Yudaisme. Membangun jembatan perdamaian dan pemahaman antar agama dan pemahaman dimulai dengan mempelajari satu sama lain gitu ya bla 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 begitu. Saya bersyukur atas kesempatan untuk belajar membangun jaringan dan merasakan perpustakaan hidup di New York City, Washington DC dan Los Angeles. Itu kata Nasaruddin Umar. Nah, kemudian mereka di situ mungkin karena ini imam besar sebuah masjid yang terbesar tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Sehingga sepertinya kesannya terkesan dari tulisan ini AGC merasa bangga begitu ya Mas Herzu bisa memberikan beasiswa kepada Nasaruddin Umar tersebut gitu. Dan di sini disebutkan seperti ini, jabatan imam besar Masjid Istiqlal merupakan pengangkatan presiden dan mempunyai arti penting nasional di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Imam Umar, Masjid Nasional Indonesia telah menjadi lembaga unggulan yang mempromosikan kerukunan antar agama dan sebagainya begitu ya. Dan nanti teman-teman kalau ini masih belum di take down karena ada link yang lain yang berhubungan dengan ini apa promosi tentang hubungan Indonesia begitu ya dengan AGC ini yang sudah tidak bisa saya lihat lagi, sudah dihapus atau kalau tidak disembunyikan atau di take down gitu Mas Hersu. Nah, kemudian ditulis seperti ini Mas Hersu, kata CEO dari AJC yaitu apa mitra dari AGC, Imam telah lama menunjukkan komitmen terhadap dialog dan pemahaman antar agama. Dan kami terinspirasi oleh dedikasinya terhadap keterlibatan substantif dengan Yahudi dan Yudaisme. Ini luar biasa ya. Dan dia juga mengatakan seperti ini, AGC adalah pemimpin global dalam hubungan antar agama dan bla bla bla. Ini ada lagi yang menarik yang di bawahnya itu saya lewati saja. Dalam beberapa tahun terakhir, Imam Umar dan Masjid Istiqlal telah bersama-sama menyelenggarakan beberapa program untuk meningkatkan literasi agama lintas budaya. Pelatihan Hmm. virtual, ya ini sangat jelas di sini Mas Irsu. Pelatihan virtual selama seminggu untuk para pendidik Indonesia ini menampilkan pengenalan dasar Yudaisme yang diajarkan oleh dosen AJC serta kelas tentang Islam, Kristen, dan kolaborasi antar kelompok. Demikian pula pada tahun 2022 dan 2023, Umam Imar menyambut delegasi AGC ke Masjid Istiqlal dan menampilkan pakar AGC pada program panel tentang pendidikan antar agama dan antisemitisme dan antisemitisme dan Islamofobia di dunia saat ini. Ini kan mereka selalu mengatakan bahwa kalau seandainya anti Israel itu artinya atau adalah antisemit atau antisemit anti Israel seperti itu kan Mas Hersu. Dari sini berarti mereka mengungkap sendiri bahwa hubungan ini sudah lama. Dari tahun 2022 dan 2023 sudah ada apa kolaborasi di antara mereka begitu. Ya, 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 ya.
Jadi makanya saya bilang tadi kunjungan dari 5 orang anak muda NU ini ke kemana ke Israel, dan ini mereka Ya, tidak tutup-tutupi loh, karena ini kan dimuat di ya, akun media sosialnya, terutama Zainal Ma'arif ini ya Mbak Agi ya. betul, betul, Zainul betul, Ma'arif ini betul. memuatnya di akun media sosialnya ini, tapi kemudian karena diributkan jadi membuka tabir lebih jauh ya, kita bisa membongkar Mhm. adanya jaringan Yahudi di Indonesia yang sudah merangsak ke mana-mana itu ya, bahkan sampai ke, ke Masjid Istiqlal. Ini kan luar biasa sekali. Jadi yang ditarget Mhm. dua dong ya, NU, kemudian juga jaringan dan Masjid Istiqlal. Ini Betul. jadi, dan kalau Mhm. saya menyimak tadi yang Anda bacakan dari AJC, yang mereka sangat Mhm. bangga sekali dengan hasil pencapaian itu, bisa Bagus sekali. penetrasi di Mhm. Istiqlal Mhm. tadi ya, Mbak ya. Iya, ini sangat bangga sekali Mas Hersu. Dan ini selain AGC itu mitranya adalah apa Theological Seminary itu tadi, JTC ya, Jewish Theological Seminary, yaitu seminar tentang teologi apa Yahudi begitu ya. Nah, ini juga ditulis seperti ini Mas Hersu. Ini tersirat kebanggaan nih oleh AGC dan GTS itu tadi. Selama 6 minggu di Amerika Serikat, program imam, maksudnya adalah Imam Umar, Imam Nasaruddin Umar, berpusat pada studi akademis dasar Yudaisme dan Yahudi. Persahabatannya juga mencakup kunjungan ke lusinan sinagoga dan lembaga pendidikan Yahudi, di mana ia mengeksplorasi beragam pendekatan terhadap pembelajaran dan kehidupan spiritual Yahudi. Ya, jadi selama 6 pekan tersebut, Mas Hersu, disebutkan bahwa pengalaman Imam Umar ini atau Nasaruddin Umar ini terlibat dengan komunitas ortodoks konservatif reformasi dan non-denominasi serta Yahudi. Ternyata Yahudi ini banyak juga ya Mas Hirsu, apa semacam sekte-sektenya begitu. Karena di sini disebutkan bahwa Yahudi Askenazi, Separdik dan Mizrahi yang mewakili perspektif Yahudi Amerika yang liberal dan konservatif. Ini terjemahan bebas dari apa yang ditulis oleh dalam situs JCZ begitu ya Mas Hirsu. Dan kemudian di situ juga ini banyak sekali yang hal-hal yang penting ya yang diungkap. Dia juga mengatakan dialog antar agama merupakan fitur utama dari AJC Fellowship. Selain pertemuan dengan komunitas Yahudi, Imam Umar juga berpartisipasi dalam pertukaran substantif dengan pemimpin akademis dari agama yang lainnya begitu. Kemudian disebutkan di situ juga memang ada pemimpin dari agama Kristen dan juga dari agama-agama yang lain, ada dari pendeta begitu ya, Katolik dan juga apa Kristen Protestan begitu. Dan juga mereka yang mengikuti fellowship tersebut melakukan kunjungan-kunjungan lapangan, termasuk ke pusat sejarah Yahudi, terus kemudian ke museum peringatan Holocaust yang ada di Amerika begitu Mas Hersu. Dan juga kemudian juga peserta juga berkesempatan memajukan tujuan keberagaman itu dengan pertemuan dengan para pejabat PBB. Wah, ini luar biasa, memang sudah teragenda dengan sangat baik sekali dan sangat terstruktur kalau saya lihat selama 6 pekan tersebut. Terus kemudian di situ hal serupa disebutkan juga terjadi di Washington DC. Imam Umar dan EJC mempromosikan pentingnya diplomasi agama di abad ke-21. Jadi mereka punya rencana ke depan dengan menyoroti bagaimana hubungan antara agama memperkuat nilai-nilai demokrasi, itu kata mereka ya. Kemudian ada diskusi produktif dengan Duta Besar Amerika untuk kebebasan beragama, yaitu Rashad Hussain, juga utusan Amerika untuk memantau memerangi antisemitisme, yaitu tadi, ini lagi-lagi agenda tersembunyi adalah untuk memerangi antisemitisme atau memerangi Israel, dan Duta Besar Deborah Lipstadt, dan meja bundar yang diselenggarakan oleh Institut Perdamaian Amerika. Ini masih cukup panjang, tapi yang jelas mereka menuliskan ini Mas Hirsu. Imam Umar juga menjabat sebagai Rektor Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran atau PTIQ dan sebagai Ketua Pesantren As-Adiyah, jaringan pesantren yang memiliki ratusan cabang di seluruh Indonesia. Beliau juga memegang jabatan guru besar penuh dalam bidang studi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Indonesia. Meskipun banyak posisi penting yang diduduki, ketika ditanya tentang dirinya dan bagaimana ia menyediakan waktu untuk beasiswa AJC di JTS, yaitu Jewish Theological Seminary, Imam Umar menunjukkan kerendahan hati yang mengagumkan. Jadi dia menunjukkan kerendahan hatinya mengagumkan, bahwa sebagai orang yang sangat sibuk dengan sedemikian banyak jabatan, tapi masih sempat menyediakan waktu selama 6 pekan untuk mengikuti beasiswa tersebut. Luar biasa Mas Fir. Jadi sebenarnya AJC ini kelihatannya memang dia menarget ya individu-individu tertentu atau dari kelompok organisasi tertentu, terutama tentu saja kalau Indonesia ini dari kalangan Islam ya Mbak Agi, karena
penentang kan Indonesia ini bukan hanya sebagai negara yang menentang Israel, tetapi juga mayoritas penduduknya kan menentang Israel. Jadi dan kalau kita bicara yang menentang, mayoritas menentang itu juga pasti dipastikan umat Islam gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Nazaruddin Umar ini menyadari atau tidak bahwa dia saya tidak akan menyatakan dia di-using atau tapi coba di-using lah, dipastikan begitulah ya, karena kan mereka pasti mereka punya target sendiri juga gitu. Nah ini apakah itu semata-mata karena beliau ini sebagai seorang scholar gitu punya ketertarikan untuk mempelajari soal Yudaisme ini, atau nah ini kan juga suka sering abu-abu wilayahnya ya begitu kita, karena kita tahu di masa lalu juga banyak sekali beasiswa dari Amerika terutama dari negara-negara Barat itu kan programnya adalah untuk yang disebut tadi lebih membuat moderat orang-orang Islam di Indonesia, dan hasilnya sekarang terasa terutama di perguruan tinggi Islam negeri kan banyak sekali yang mereka kemudian bersekolah ke Amerika, ke Kanada dan sebagainya, dan kemudian pemikiran mereka itu tentang Islam itu yang kalau dari sisi Barat disebut sebagai moderat gitu, tapi juga banyak menjadi lebih liberal kalau di Indonesia jadinya begitu. Iya Mas Ersu. Kalau melihat latar belakangnya ya kita melihat bahkan ini saja dulu Mas Ersu ini yang seperti ini kan kita kemudian sering juga bertanya-tanya bagaimana dengan keluarganya begitu, tahu atau tidak, support atau tidak dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau kita melihat gambar yang diunggah oleh AJC, American Jewish Committee tersebut, ternyata memang terlihat istri dari Pak Nazaruddin Umar ini juga ikut ke Amerika walaupun mungkin dia tidak mengikuti fellowship-nya begitu ya Mas Ersu. Tapi dari gambarnya kita bisa melihat bahwa Halimatul Utmah begitu namanya ini ada di sebelah dari Pak Umar begitu ya. Artinya ini memang kunjungan yang fasilitasnya fasilitas penuh lah kalau kita melihat seperti ini ya Mas Ersu, bahkan dari keluarga dalam hal ini pasangan begitu juga difasilitasi begitu. Nah, kalau kita sebagai wartawan kan kita juga pernah mengikuti hal seperti ini tapi tidak ada hubungannya dengan Israel, seperti misalnya kita mendapatkan beasiswa semacam short course begitu ya, hanya 2 pekan atau bulan, sering kan Mas Ersu, dan kita tahulah yang seperti itu kita tidak hanya difasilitasi itu, kita juga difasilitasi jalan-jalan supaya kita tidak jenuh begitu kan. Kita juga ada goodie bag lah yang juga oleh-oleh kita bawa pulang, kita mendapatkan uang saku. Bahkan uang saku ya, pernah itu. Saya pernah ngalamin itu di Amerika ya, kebetulan waktu itu kan masih di televisi ya, di CNN ya Mbak, pernah beberapa bulan untuk ikut pelatihan. Tapi memang nggak ada kaitannya dengan masalah-masalah paham keagamaan ini, tapi lebih pada meningkatkan kapasitas kita sebagai wartawan televisi kan. Kita belajar di CNN kan, karena CNN memang waktu itu menjadi kiblatnya dari televisi berita, dan pada waktu kita dulu masih bekerja di televisi berita ya kemana lagi belajarnya kalau nggak yang paling diincar itu ke CNN di Amerika kan gitu. Betul, iya betul. Jadi apalagi kalau televisi kita memiliki hubungan kerjasama ya, seperti dengan agensi begitu yang mereka memang mensuplai berita kepada kita dan kita membayarnya secara periodik begitu. Jadi mereka memberikan fasilitas itu supaya kita sebagai wartawan yang menerima apa yang mereka kirimkan itu kita jadi lebih terkoneksi begitu ya. Kita tahu ini maksudnya begini. Begitupun saya kalau melihat ini ya maksudnya adalah seperti itu Mas Yesu. Apalagi kalau AJC saya kira tidak bisa dia punya target-target tertentu ketika dia mengundang orang gitu. Kalau itu karena kalau kita sebagai wartawan dalam rangka bekerja supaya lebih profesional, kalau ini dalam rangka melakukan propaganda dan kaderisasi itu tadi, apalagi jelas-jelas ini mereka mengkader ulama pada sebuah lembaga pengkaderan juga yang menyelenggarakan begitu kan. Jadi ini memang kalau kita melihat juga background dari Pak Nazaruddin Umar ini Mas Ersu, kalau melihat backgroundnya di masa yang sebelum sekarang menjadi imam besar di Istiqlal, di Masjid Istiqlal, ini memang sering sekali dia berada di posisi dalam dialog interfaith lah, umat beragama dan kemudian berbagai Islam yang moderat begitu dengan narasi-narasi yang seperti itu. Tapi sayangnya kalau kita melihat ya itu tadi yang ada di belakangnya adalah memang Amerika memang tidak semua yang seperti itu, seperti Mas Esu bilang tadi adalah dari CNN, itu dari medianya. Tapi kalau dari organisasi Jewish, dari Yahudi, ya sudah pastilah. Ya, pasti. Dia punya kepentingan gitu ya. Iya, kepentingannya sudah sangat jelas di situ begitu. Ya. Oke, saya kira ini perlu ada penjelasan dari Pak
anak Profesor Nazarudin Umar ya, jangan kemudian menyebut dia tidak tahu menahu ya, karena ternyata sebelumnya udah pernah terjadi gitu. Dan itu di bawah kepemimpinan Pak Nazarudin ya, Mbak Agi ya. Iya iya, betul Mas Hersu, karena ini kan, apa, Masjid Istiqlal kita tahu kan dari tahun 2022-23 yang seperti yang disebutkan oleh EGC itu ya sudah di bawahnya Pak Nazarudin Yes, gitu, dan memang, di Istiqlal ini kan memang ya kita tahulah memang itu kalau, masjid-masjid besar begitu ya Mas Hersu, dia tidak hanya untuk memakmurkan. Jadi intinya, bagi yang non-Islam gitu atau non-Muslim begitu, jadi masjid itu fungsinya tidak hanya untuk sholat bersama berjamaah, ya, hanya ya, untuk ya. Jumat, Nah, oke. tapi memang untuk pendidikan begitu ya, memakmurkan, menyalurkan, apa namanya, sedekah begitu kan, Nah, ini menarik nih Mbak. dan sebagainya begitu. Kalau tidak salah ini bulan Ramadan yang lalu atau ya, ketika rame-rame soal boykot makanan produk-produk Israel, kalau nggak salah yang mendukung Israel kan pernah ada yang rame-rame, saya lupa ya, MUI atau di Masjid Istiqlal yang kemudian buka puasanya memakai disponsori oleh McD, Mbak. Padahal McD ini kan termasuk di boykot itu. Iya, ketika itu memang ramai, sekarang juga Mas Hersu itu muncul lagi. Oh, muncul Persis lagi. Mas Hersu muncul lagi. Itulah kenapa dulu di Istiqlal kemudian ada makanan-makanan yang ketika itu diboikot malah diberikan kepada jamaah untuk berbuka puasa begitu kan. Dan ketika itu memang ada permintaan maaf begitu kepada dari yang menyalurkan, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak tahu, dan kemudian juga tidak tahu bahwa makanan itu yang disalurkan ke Istiqlal begitu. Ketika itu sudah banyak yang membantah, masa sih tidak tahu, itu Iya, iya, iya. sangat-sangat viral kan, produk-produk itu setiap hari ada di medsosnya para Ya, netizen Indonesia begitu kan Mas Hersu. Jadi ya itu sekarang muncul lagi setelah ada kejadian ini. ya, oke, oke. Ini mesti pasal luar biasa ya. Jadi saya nganggap bahwa ini dalam tanda petik ini 5 aktivis NU ini berjasa membongkar jaringan jaringan, dan gereja ini kan kerja-kerja clandestine ya dari Ya. jaringan Israel di Indonesia ya Mbak Agi. Dan memang sebenarnya itu kita sudah lama tahu, dan sebenarnya posnya kayak banyak sekali agen-agen Mossad itu sebenarnya yang berkeliaran di Jakarta, tapi posnya itu sebenarnya mereka di Singapura, karena untuk di Asia Betul. Tenggara ini yang satu-satu yang punya hubungan diplomatik dengan Israel kan Singapura gitu ya Mbak Agi. Jadi dan memang di media-media juga sering saya baca disebutkan bahwa duta besar Singapura di Israel, duta besar Israel di Singapura itu berapa kali datang ke Indonesia begitu, dan itu tentu saja kunjungannya incognito. Dan kalau seperti itu saya nggak tahu apakah dia menggunakan paspor Israel atau tidak, karena kalau Indonesia kan orang Indonesia tidak boleh kan ketika kita menggunakan paspornya untuk ke Israel itu, kalau ada capnya Israel itu pasti akan jadi Betul. persoalan ya, nah biasanya kan itu pasti cuman visanya itu tidak akan dicapkan di paspor kita, itu biasanya dilampirkan saja gitu. Jadi setelah selesai itu bisa nggak dipakai lagi atau dibuang begitu. Iya betul, biasanya itu alasannya adalah dengan tujuan ibadah atau wisata begitu ya Mas Hersu. Jadi karena memang di sana kan seperti Yerusalem itu tempat ibadah 3 agama gitu, kota suci untuk tempat suci untuk 3 agama begitu. Jadi ya memang tidak bisa menolak misalnya orang Kristen atau orang Islam, sebetulnya tidak bisa begitu, kecuali pada saat situ terjadi kondisi memanas antara Palestina dan juga Israel begitu. Dan ya kalau setahu saya Mas Hersu ada teman yang juga pernah ke sana itu dalam rangka berziarah kan, terutama untuk yang non Muslim gitu kan, memang berziarahnya ke Yerusalem begitu. Nah ini memang seperti kata Mas Yesus tadi, ini blessing betul. Kalau banyak sekali netizen mengatakan ini hanya sekedar dengan postingan oleh Zainul Ma'arif itu tadi di Instagramnya, dan kemudian bisa merembet kemana-mana dan meledak, akhirnya semuanya akar-akarnya begitu terbuka dengan luas gitu. Dan kemudian seperti kata Imam Samsi Ali, ini organisasi terbesar di Indonesia yaitu NU dan juga Muhammadiyah harus betul-betul waspada karena perguruan tinggi dan juga organisasi itu yang disasar dengan kekuatan materi mereka, dengan kekuatan uang mereka begitu. Yes, oke, Mbak Agi ya. Saya kira kita hanya bicara satu topik ini saja ya hari ini ya Mbak Agi ya. Sepertinya cukup satu topik itu saja ya Mas Hersu. Sudah cukup panjang dan satu ini saja sangat itu serius sudah ya. panjang. Ya, oke, sampai ketemu lagi pekan depan ya Mbak Agi. Kami mohon pamit, saya Harsun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.